Baik, uh, hari ini kita akan coba membahas tentang proyek kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat sebuah aplikasi pendukung pembelajaran atau pendidikan secara umum yang berbasis web. Jadi seperti yang disampaikan di awal pertengahan semester kemarin, ada dua jenis bahasa pemrograman untuk yang berbasis web. Yang pertama adalah client server side atau client side scripting. Maaf ya. Jadi ada dua, client side scripting dan server side scripting. Jadi script yang dieksekusi di sisi client dan satu lagi script yang dieksekusi di sisi server. Yang sisi klien kita sudah coba kemarin, yaitu bahasa JavaScript. Jadi Anda membuat sebuah memodifikasi ya, kalau membuat mungkin dari awal, memodifikasi sebuah aplikasi game edukasi yang berbasis JavaScript, ya, dan itu bisa dijalankan di dalam klien. Jadi Anda tidak perlu terhubung atau komputer yang menjalankan aplikasi itu tidak perlu terhubung ke server. Ya. Jadi bisa dijalankan di klien. Nah, untuk yang hari ini dan seterusnya, jadi kita usahakan besok ada juga. Dan satu lagi saya mengganti juga yang besok itu sebenarnya saya mau ganti setelah jam 16.00, tapi ternyata tidak bisa. Jadi mungkin ada di antara Anda yang mengikuti perkuliahan mata kuliah yang lain. Jadi kita akan coba membahas dari awal ya, bagaimana karakter dari server side scripting. Nah, di awal semester, pertengahan semester, saya sudah sampaikan ada ASP. Ya, ASP itu Active Server Page. Ini adalah bahasa script yang dikeluarkan oleh Microsoft dan dia bisa jalan kalau dulu namanya menggunakan Personal Web Server. Jadi PWS. Dan yang belakangan kemudian ada IIS. Ya, jadi semacam web server ya. Nah, untuk yang kita tidak bahas semuanya, kita akan bahas yang bahasa pemrograman PHP. Jadi PHP ini relatif populer ya karena banyak digunakan oleh layanan-layanan seperti Facebook, kemudian Instagram dan beberapa media sosial yang lain, termasuk WordPress juga. Jadi kalau Anda bisa memahami cara kerja, saya ulangi memahami cara kerja, jadi Anda tidak akan dituntut memahami seluruh kode, seluruh struktur, tetapi Anda bisa melihat, jadi yang terpenting adalah Anda bisa berdasarkan logika matematika yang Anda miliki, Anda bisa memahami, oh ini maksudnya ini. Jadi nanti kita akan sekali lagi sama dengan yang tugas sebelumnya, memodifikasi. Jadi sudah ada, kita cari, kemudian Anda operate ya, Anda modifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Oh ini bisa tampil karena ini, maka kalau ini saya ganti, nanti tampilannya kayak gimana? Seperti itu. Kakak kelas Anda tahun yang lalu sudah juga diberikan tugas yang sama,
dibagi menjadi 10 kelompok, mereka mengembangkan 10 aplikasi seperti yang pernah saya sampaikan dan sudah berhasil. Ya, itu ya. Jadi hari ini kita akan coba itu. Karena ada peran dari web server, maka kemarin saya minta Anda untuk menginstal aplikasi yang namanya Exam. Ya, saya tidak pandu dari awal, saya hanya memberikan sebuah tutorial yang berbasis teks dari artikel yang ada di blog saya. Kemudian saya konfirmasi tadi malam ada 2 yang sudah menyatakan berhasil. Saya berharap ada mahasiswa peserta yang lain juga berhasil. Jadi nanti start kita, tutorial kita hari ini tidak mulai dari menginstal, tapi mulai dari memanfaatkan Exam. Kita asumsikan Anda sudah menginstal Exam dan berhasil. Saya akan coba share. Sudah tampil ya, saya share screen jadi biar lebih mudah. Kalau Anda sudah berhasil menginstal Exam, maka kalau Anda klik, maka dia akan ada aplikasi Exam. Karena diawali dengan huruf X, dia ada di bagian bawah. Exam seperti ini. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah mengaktifkan Exam Control Panel. Anda bisa membuat sebuah shortcut dengan cara klik kanan, daripada kalau mau mengaktifkan harus berkali-kali mengklik tombol icon Windows, kemudian scroll ke bawah, gitu ya. Anda bisa buat pin ke taskbar itu yang di bagian bawah itu ya, atau bikin shortcut di desktop. Saya sudah punya shortcut di taskbar, jadi saya bisa aktifkan dari yang ini, gambarnya sama. Ini juga sama. Exam ini seperti pernah saya sampaikan bahwa dia merupakan singkatan. Jadi itu adalah Linux sebenarnya. Linux itu adalah operating system sama dengan Windows. Jadi kalau yang Windows sebenarnya bukan X tetapi W. W-A-N-C-T. Jadi saya lebih familiar dengan Exam. Dan mungkin karena dari awal namanya Exam, lebih terkenal Exam. X-nya Linux, kemudian A-nya itu adalah Apache, A-P-A-C-H-I, ini adalah nama web server. Jadi server web. Dia akan menjalankan seolah-olah di dalam satu komputer yang sama, di komputer Anda atau di laptop Anda, seolah-olah ada server, ada klien. Jadi bisa dipahami ya, ada server dan klien di komputer yang sama. Kemudian M-nya adalah MySQL. MySQL itu adalah sebuah aplikasi untuk mengelola database. Kalau sekarang mungkin tidak lagi MySQL, tetapi MariaDB. Sejak MySQL itu diakuisisi oleh
perusahaan lainnya, jadi namanya MariaDB, Maria Database. P-nya adalah PHP, kemudian P yang kedua itu PERL, PERL. Gitu. Apa bedanya? Jadi begini, kalau misalkan saya jalankan, jadi Anda misalkan ingin bekerja di dalam satu laptop ya, kemudian Anda ingin membagi layar itu menjadi beberapa bagian, ada cara yang mudah. Jadi Anda tinggal klik ya, saya mengaktifkan browser ini, kemudian saya klik tombol Windows dan panah kanan, maka dia akan membelah seperti ini. Dia akan membelah layar itu menjadi dua bagian. Dia akan terbelah jadi dua. Jadi kalau misalkan ini lebih kecil lagi dengan saya bagi lagi bagian yang kiri layar itu menjadi dua bagian dengan mengklik tombol Windows dengan panah atas. Jadi ini bisa diisi jadi 4. Nah, saya akan menunjukkan apa bedanya dengan atau tanpa exam yang aktif. Jadi seperti ini, karena belum kita klik start, maka dia belum berjalan atau berfungsi. Makanya ketika saya ketikkan localhost, jadi localhost itu adalah host lokal ya, karena seperti yang kita bahas tadi, ternyata dia seolah-olah ada server, tetapi servernya itu sebenarnya lokal di komputer yang sama. Kita klik, seharusnya ini berjalan, tetapi karena exam kita masih belum aktif, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Dia akan mengatakan tujuan ini di site kan tidak bisa dicapai atau diraih. Maka kita aktifkan sekarang. Jadi sebelah kiri aplikasinya atau web servernya diaktifkan start. Jadi, sampai kita tunggu dia berwarna hijau. Dia mencari port yang kosong. Port itu semacam pintu gerbang yang kosong, kemudian dia nanti akan sudah, dan ini berwarna hijau. Maka ini berarti servernya sudah berjalan. Maka kalau kita reload atau kita refresh, maka dia akan menampilkan localhost. Seperti ini localhost. Jadi kalau dua ini sudah Anda sudah menyalakan browser, Anda bisa pakai Google Chrome atau Firefox atau Opera atau yang lain, dan Anda mengklik localhost bisa menampilkan ini, berarti exam Anda sudah berfungsi. Oke. Nah, yang kedua ini berkenaan dengan database. Jadi di bagian atas ada PHP MyAdmin. Ini adalah untuk mengelola PHP. Saya belum mengaktifkan di sisi kiri, MySQL-nya belum saya start, maka PHP MyAdmin-nya tidak berfungsi. Coba. Buka di tab baru ya. Jadi ini localhost-nya sudah jalan, PHP-nya tidak jalan. Kenapa? Karena MySQL-nya belum, atau jadi ada dua, server untuk webnya, server untuk database-nya. Jadi ada
perhatikan dia masih error. Oh ya, satu lagi pesan saya, ketika menginstal exam, ada opsi untuk menambahkan username dan password dari database. Nah, sebaiknya kalau menurut saya dibiarkan. Jadi nanti karena kalau Anda isi di isian username dan password dari database Anda isi, maka Anda harus mengetikkan username dan database password itu setiap kali di file PHP yang kita bangun. Secara default itu dibiarkan kosong, kemudian no password. Jadi biasanya username-nya itu root itu root, kemudian password-nya dibiarkan kosong, no password. Tapi kalau sudah terlanjur gimana? Ada cara untuk menghapus itu. Kalau misalkan tidak dihapus, bisa. Tapi itu tadi, setiap kali Anda menulis atau login ke dalam database, Anda harus menuliskan username dan password seperti Anda menuliskan pertama kali itu. Oke, kita aktifkan sekarang server database. Oke, ini sudah juga. Jadi kalau kita aktifkan atau kita refresh atau kita reload, dia akan ya, seperti ini. Jadi sekali lagi ada dua. Mengaktifkan server webnya. Yang kedua, kalau di dalam aplikasi ini ada database-nya, koneksi dengan database itu harus diaktifkan dulu server database. Apa itu database? Jadi database itu begini. Kalau Anda menggunakan Microsoft Excel, ya, tapi sebenarnya ada sebuah program khusus dari Microsoft untuk mengelola database namanya Microsoft Access, ACCESS. Ya, tapi biar gampang, kalau Anda pernah pakai Excel gitu ya, database itu kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada dia kumpulan dari banyak data. Dia beri nama, misalkan nama gitu ya. Satu contoh gampang itu kalau misalkan Anda punya Instagram, akun Instagram. Setiap orang itu kan berbeda. Ada username, ada password yang berbeda-beda. Nah, itu disimpan di dalam database. Kenapa database? Database itu ukurannya relatif kecil. Dengan database itu dia bisa mengakses sekian banyak user dari seluruh dunia. Dan masing-masing user itu kan punya data sendiri-sendiri. Usianya berapa, kemudian dia posting berapa kali, itu semua ada di database. Jadi paham ya database itu. Nah sekarang bagaimana kita proyek yang jadi exam kita sudah aktif, jadi itu bisa di-minimize ya. Kemudian kita aktifkan yang ini ya, programming project yang kedua ya. Saya tawarkan ya, jadi kemarin itu dikelompokkan 3-3 ya, yang di awal itu. Nah, saya melihat karena keterbatasan waktu, jadi ada percepatan jadwal perkuliahan, maka saya menawarkan
Anda berkelompok secara dikerjakan secara tim based project itu beranggotakan maksimal 5 orang. 5 orang. Jadi karena ada 22 peserta, maka akan ada 5 kelompok. Kalau kemarin 3 orang itu per kelompok, maka akan 7 ya, 7 dan 1 mungkin 4 orang, 7 kelompok. Yang ini bisa 5 orang. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau 5 orang mungkin pembagian kelompoknya ada 2 kelompok yang 5-5, sementara yang 3 yang lain itu 4-4. Nah, melihat untuk yang 5 mungkin silahkan kepala kelas untuk saya kemarin lihat ada 1 atau 2 mahasiswa yang tanda tanya ya, jadi bisa dimasukkan di kelompok yang anggotanya 5, sehingga nanti misalkan tidak aktif masih ada sisa 4 orang teman yang lain. Itu ya. Nah, jadi silakan membentuk dengan formasi 5-5-4-4-4 ini ya, sehingga cukup 5 kelompok. Nah, kenapa 5 kelompok? Jadi kalau kita melihat kembali ke ini, setahun yang lalu teman-teman Anda atau kakak kelas Anda sudah mengembangkan aplikasi berbasis PHP sejumlah 10. Siapa saja? Ini contohnya ya. Dan bisa mulai dari yang pertama adalah langsung copy ya biar tidak duplikasi ya. Yang pertama adalah tahun kemarin ya. Jadi sasarannya sama ya. Jadi membuat aplikasi pendukung matematik digital laboratorium atau laboratorium digital. Kemudian yang kedua matematik digital library. Di library itu perpustakaan matematika ya. Kemudian yang ketiga sistem informasi alumni. Kemudian yang keempat matematik entrepreneur project. Jadi mereka mengembangkan toko online ya. Online di bidang fashion itu. Kemudian student payment project atau pembayaran SPP lah. Kemudian yang keenam sistem antrian rumah sakit. Antrian rumah sakit itu maksudnya begini. Jadi ini agak sedikit meleset ya dari yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau yang sistem antrian itu awalnya begini. Ide dasarnya kalau ada orang yang sakit, biasanya akan periksa ke dokter. Dokter praktik lah ya, entah itu spesialis atau dokter umum. Maka supaya tidak ngantri terlalu lama di tempat praktek itu biasanya, terutama dokter-dokter yang ramai ya,
maka dia harus datang ke rumah sakit atau datang ke tempat praktek itu, kemudian mengambil nomor antrian. Di nomor antrian itu diambil pagi, kemudian sore dia datang sesuai dengan jamnya. Misalkan nomor 4 gitu diperkirakan jam 6 sore, maka dia datang jam 6 sore. Tetapi masalahnya kan, dia mau datang pagi, dia dalam keadaan sakit. Ya, jadi maka dia harus menyuruh seseorang untuk antrian gitu ya. Nah, ini gimana menggunakan teknologi? Bisa nggak menggunakan HP ya, atau aplikasi sehingga tidak lagi menyusahkan bagi pasien. Kemudian yang ketujuh, matematik CBT. CBT ini computer based test atau tes berbasis komputer. Kemudian yang ke-8, objek wisata. Nah, objek wisata ini juga awalnya itu adalah kondisi di Jember, kemudian di Bondowoso, di mana banyak objek wisata atau destinasi wisata itu berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Seperti di Bondowoso itu ada Stadion Pancakembar, itu kan lokasinya jauh. Memang tidak ada ojek di sana, tetapi ojek online itu biasanya hanya melayani di wilayah kota. Jadi ojek wisata itu ide dasarnya adalah kalau ada wisatawan baik luar negeri atau lokal, maka dia bisa datang order, ya, kemudian ojek itu akan mengantar ke destinasi wisata. Jadi drivernya itu adalah orang yang memang di samping suka bertualang juga, dia juga bersedia menjadi porter. Porter ini adalah orang yang mengangkut barang ya. Jadi biasanya wisatawan itu kan bawaannya banyak ya. Ya biasanya bawa carrier ya. Itu dia bawakan. Sebenarnya sudah pernah saya kontakkan ke beberapa mahasiswa ya. Jadi ada sejumlah mahasiswa yang bersedia. Jadi untuk yang di Jember, dia bersedia menjadi semacam driver untuk kegiatan objek wisata itu. Ada juga sih. Jadi misalkan kalau sudah terbentuk sistemnya, maka mungkin teman-teman Anda yang butuh objek itu lebih prefer ya, lebih enjoy kalau yang drivernya itu adalah teman sendiri, terutama mahasiswa. Itu ide dasarnya. Nah, dari 10 ini, 10 proyek yang sudah selesai ini, silakan ya Anda mengajukan proyek sejumlah 5 ya, Anda membentuk kelompok, kemudian mengajukan proyek apa yang bisa diangkat untuk atau sesuai dengan tema aplikasi ya, pendukung pembelajaran lah atau pendidikan secara umum. Ini ada 5, berarti kita butuh 5 saja. Misalkan yang ini sekolah ya, ini sudah ada misalkan. Kemudian sistem yang kita mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ya. Jadi kalau Anda di sini, kehadiran Anda itu kan mudah. Anda tinggal scan barcode, mereka kehadiran Anda sudah tercatat. Tapi kalau di sekolah, jadi kalau Anda nanti terjun ke sekolah, itu akan guru dengan siswa itu bingung. Ya, ya mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan sudah kembali normal ke pembelajaran
luring ya, sehingga tidak perlu. Kalau dulu itu ketika masa pandemi, guru dengan siswa itu absennya susah. Siswanya ini di mana, ya, gurunya di mana, gitu ya. Itu nggak tahu karena memang belum ada aplikasi. Karena terus terang belum siap waktu itu. Jadi pandemi datang begitu cepat ya, sehingga belum siap. Sistem presensi ya. Ini beberapa ide aja. Kemudian yang berikutnya adalah guru juga relatif kesulitan ketika disibukkan di akhir semester menulis raport. Saat ini sudah ada namanya sistem e-raport. E-raport itu adalah raport yang dikerjakan secara elektronik ya. Jadi tidak lagi secara manual. Kalau zaman saya dulu ditulis tangan. Kalau salah itu nggak boleh sembarang ditipek. Karena kalau ditipek menunjukkan bahwa itu adalah pernah direvisi. Nah kalau misalkan ada tipekan, kan tanda tanya, ini yang ngetes apa? Jangan-jangan siswanya kan gitu ya. Jadi harus bersih. Tidak boleh ada tipek atau tidak boleh ada bekas hapusan. Jadi kalaupun ada, maka guru itu harus memberikan paraf. Jadi sangat, apalagi yang ijazah. Ijazah itu juga harus ditulis dengan huruf yang apa namanya itu, font yang indah itu. Dan itu kalau biasanya siswanya misalkan 100 diberi hanya lebihan 102, 103 sehingga 3 itu menjaga kemungkinan ada yang dosa. Jadi sekarang sudah e-raport, maka sebenarnya harusnya lebih mudah ya. Tetapi itu tadi kadang-kadang sebagian guru kita masih gaptek. Jadi Anda kalau datang ke sekolah nantinya bisa membantu ya, dengan membuat aplikasi ini dan beberapa yang lain. Ya, satu lagi adalah sistem penjadwalan. Sistem penjadwalan itu ada maksudnya begini ya. Saya pernah berada di suatu sekolah. Sekolah itu SMA, ya. Saya ceritakan apa adanya ya. Ternyata di sekolah pun, ya, sekecil anggap sebuah SMA di kota kabupaten, siswanya paralel dulu namanya kelas 1, 2, 3 ya, sekarang kelas 11, 12, 10, 11, 12 itu paralelnya sekitar 4 atau 5. Jadi kalau 5 per jenjang, maka 15 kelas. 15 kelas itu diampu oleh kisaran plus minus 100 guru ya. Nah, ternyata bagian yang menyusun jadwal itu biasanya ada kepala sekolah. Kalau di tingkat SMA itu ada wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, itu salah satunya yang mengatur penjadwalan. Kemudian ada waka sarana prasarana atau satpras. Kemudian ada waka kesiswaan ya, yang menangani siswa. Nah, yang waka kurikulum ini hampir selalu sibuk menjelang tahun ajaran baru atau awal pembelajaran. Kenapa? Kalau kalau penjadwalan itu normal ya, jadi begini misalkan. Matematika gurunya ABCD misalkan. Maka kelas ini diberi langsung udah itu pakai Excel mungkin mudah. Ya. Jadi kalau dulu Excel itu sudah ada tapi sederhana ya. Jadi pakai Excel atau pakai tabel kolom itu yang ada kotak-kotak, ini tinggal ini supaya nggak bentrok. Jadi maksudnya begini, ketika mengajar ini
maka guru ini tidak boleh dipakai di tempat lain ya. Karena kalau dia ngajar, nggak mungkin guru itu bisa membelah diri ya, seperti amuba. Jadi begitu dia ngajar di kelas 1A atau 10 ya, 10A, maka dia tidak mungkin dipasangkan di tempat. Begitu seterusnya ya. Nah itu yang bikin ribet. Nah yang lebih ribet lagi ternyata ada request. Ada request itu jadi ternyata di sekolah itu ada juga kubu-kubuan ya. Kubu itu kayak geng gitu ya. Ini gengnya ini gengnya ini gengnya ini. Jadi kalau misalkan jam sekian pagi hari, saya tidak mau ketemu sama ini. Ini saya nggak mau ketemu sama ini. Jadi akhirnya ribet gitu ya. Ada juga yang saya maunya ngajarnya pagi, saya nggak mau siang hari. Saya maunya siang atau setengah siang. Gitu. Nah, saya nggak mau selalu siang. Sehingga dulu karena saya masih junior, ngajar matematika itu hampir selalu di jam-jam akhir. Jadi kalau sekolah itu ada 2 kali istirahat ya, saya hampir selalu dipasang di kelas di mana jamnya setelah istirahat kedua. Jadi Anda bisa bayangkan siswanya hadir di dalam kelas itu, tetapi pikirannya mungkin sudah di rumah. Jadi membayangkan. Sehingga saya akhirnya punya semacam trik ya, jadi membelajarkan matematikanya itu dengan cara yang menyenangkan. Karena memang basic saya sebelum ke sekolah itu jadi tutor di sebuah bimbel ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi cukup terkenal ya, dari Jogja. Ya, Prima Gama. Nah, dan di beberapa tempat gitu, seperti di Galileo, kemudian di Delta, sehingga ketika saya mengajar di sekolah itu relatif mudah. Jadi itu ribetnya di sistem penjadwalan. Maka perlu kita bantu pakar kurikulum, atau kalau Anda diberi kesempatan untuk membantu wakar kurikulum atau menjadi wakar kurikulum sendiri, bisa. Kemudian yang berikutnya adalah bimbel online. Ya, jadi bimbel online itu begini. Ini juga pada masa pandemi kemarin ya. Ketika belajar luring, daring maksudnya, siswa itu hanya menerima materi dari guru secara daring. Ya. Padahal untuk yang matematika terutama, jangankan secara daring, secara luring aja siswa itu kadang-kadang nangkep, kadang-kadang tidak. Akhirnya sangat diperlukan bimbel. Nah, tetapi bimbel pun kemarin itu sempat tidak bisa beroperasi karena juga dibatasi jumlah yang hadir, harus menerapkan prokes. Di satu kelas itu tidak boleh lebih dari separuh kapasitas gitu ya. Maka perlulah di bimbel online. Bimbel online itu artinya gini, siswa itu tetap bisa belajar, tetapi tidak seformal di sekolah. Dia bisa bertanya dengan bebas kalau tidak mengerti. Gitu ya. Kalau di sekolah kan tidak mungkin bertanya terus-menerus. Ya. Sehingga nanti bisa mengganggu kecepatan di kelas itu. Jadi ada kalanya kan di satu kelas itu ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali, ada yang tengah-tengah. Biasanya guru milihnya yang tengah-tengah. Anda juga begitu nanti ya. Jadi kemampuan siswa itu akan beragam. Dan itu biasanya memenuhi kurva normal. Yang banyak itu adalah yang sedang-sedang saja. Ada yang pintar tapi dikit, ada yang kurang pintar dikit juga. Maka Anda biasanya akan fokus yang tengah-tengah. Terus gimana nangani yang cepat dan yang kurang? Nah, kalau yang cepat, ya, Anda tetap mengajar secara normal, mengajar yang biasa, yang kecepatannya normal. Yang ini diberi pengayaan. Jadi diberi soal-soal supaya, dan soalnya juga harus Anda pilih yang menantang, sehingga dia
merasa tidak terabaikan. Tapi kalau Anda misalkan fokus ke yang tengah-tengah saja, yang dua ini diabaikan, kemungkinan besar bisa jadi troublemaker. Yang ini akan sering justru karena merasa saya sudah bisa, ngapain saya ikut yang ini? Atau yang ini saya nggak bisa ngikutin, maka saya ya untuk apa juga gitu. Maka yang sangat pintar ini diberi pengayaan soal tambahan, kemudian yang ini biasanya remedi. Jadi Anda ketika ini sudah bisa semacam autopilot gitu ya, jalan sendiri, Anda bisa ditelaten ya. Jadi seperti itu. Nah kalau di bimbel itu kan dia bisa karena orang per orang ya, dia bisa tidak malu atau tidak sungkan untuk bertanya. Jadi kira-kira ini yang bisa kita kembangkan ya. Sistem penjadwalan juga ada yang lain mungkin yang bisa Anda jadikan, atau dari Anda punya kira-kira proyeknya kayak apa misalkan. Silakan kalau mau menyampaikan usulan. Jadi nanti kita akan fokus mencari aplikasi yang sesuai. Melinda, ada usulan? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Ravelina, dari saya belum ada juga, Bapak. Oke, jadi untuk sementara itu aja ya. Tetapi begini, boleh tidak, kalau misalkan Anda bertanya, boleh tidak mengembangkan aplikasi yang sudah pernah dikembangkan, terutama yang pendukung pembelajaran ya, misalkan digital laboratory atau digital library atau sistem informasi alumni, kemudian student payment, pembayaran SPP ya, atau yang pembelajaran sistem ujian online. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi misalkan, bukan kalau terpaksa ya, jadi misalkan. Asalkan dengan catatannya. Jadi yang ini, apa tadi? Laboratori, kemudian kedua library, yang ketiga itu alumni, kemudian yang keempat student payment, yang kelima online ujian ya, online assessment lah ya, assessment gitu ya. Jadi untuk yang khusus yang 6 sampai 10 boleh, tapi dengan catatan Anda harus cross-check dengan video yang sudah pernah dikembangkan oleh kakak kelas Anda. Artinya begini, Anda perhatikan videonya, sistem kerjanya gimana, bisa nggak Anda melakukan perbaikan. Jadi pertama, tidak berasal dari sumber yang sama. Jadi Anda cari sumber lain, karena kalau Anda ketikkan kata kunci digital, laboratori akan banyak. Jadi Anda pilih yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Ini dengan catatannya, 6 sampai dengan catatannya. Dengan catatan tidak sama atau dengan yang sebelumnya. Sampai yang terakhir ya, jadi 6 sampai 10 itu. Jadi sekarang Anda punya pilihan berapa ini tadi?
10. Jadi Anda hanya butuh 5. Oke. Ya, cukup itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak kemana-mana lagi ya. Nah, sekarang gimana cara mengembangkan? Jadi kita ingat tadi manajemen. Oh ya, manajemen. Saya ini dari Camcode. Ini kalau saya melihat fiturnya cukup bagus. Fiturnya banyak sekali, gitu ya. Dari sisi admin, dari sisi teacher, dari sisi student, dari parent atau orang tua juga ada. Nah, keterangannya di sini sudah cukup lengkap. Di sini sudah termasuk ada sistem penjadwalan juga. Nah, kirim di link ya, di kolom chat ya. Ini yang pertama. Jadi cepat-cepatan ya, silakan yang cocok gitu ya. Pak, saya pakai yang ini. Oke. Ini banyak sekali fiturnya. Ini termasuk yang penjadwalan. Kemudian, ya banyak sekali fiturnya. Jadi ini mencakup ke beberapa hal dari yang ini. Oke, saya lanjutkan ke ngambil sedikit ya dari memberikan contoh, tapi tentu saja tidak masuk ke yang ini. Saya buat Windows dari ini, dan saya arahkan ke sebelah kiri. Punya 2 sekarang. Saya tutup. Kemudian saya mencari di kode project ORG. Saya tertarik misalkan ini image dari yang PHP. Itu banyak sekali. Tulis ini Angular ini JavaScript juga tidak khusus ya. Paling PHP. Ada beberapa PHP project di ini ya. Seperti yang disampaikan tadi, library management system, management, yang sederhana ya. Nah, attendant ini adalah kehadirannya. Booking hotel,
Jadi untuk mencari Anda bisa langsung klik di tombol search ya. Saya cari yang tidak sama dengan yang 10 daftar itu ya. Misalkan event ya. Jadi event itu begini. Saat ini kan di HNP juga sering mengadakan event ya. Kemudian Prodi juga sering mengadakan event, baik itu webinar maupun yang lain. Nah itu perlu suatu manajemen yang memudahkan. Jadi nanti panitia itu bisa login ke sana dengan hak akses yang berbeda. Sekretaris mungkin bisanya ngapain, kemudian bendahara bisanya ngapain, kemudian panitia bagian acara bisanya ngapain. Nah, ini account management in PHP, CSS, JavaScript, dan MySQL. Simple sebenarnya kan. Ini ada JavaScript-nya yang ini. Oh, ada JavaScript-nya ya. Apa ya? Dengan University ya. Nah, ketika Anda mendapatkan program yang atau aplikasi yang menurut Anda sesuai, Anda tinggal baca ini saja. Apa yang harus dilakukan? Ya, teknologinya menggunakan CSS, JavaScript, PHP, Bootstrap. Oke, JavaScript-nya. Kita jalan di Windows, Mac, Linux. Aturannya adalah Anda harus punya exam. Gimana caranya? Step 1, atau step, extract, kemudian copy ke project folder, kemudian paste di exam doc-nya. Connecting database. Bisa ya. Jadi kalau sudah yakin bisa dijalankan step by step-nya ini, maka download ya. Download menggunakan ID-nya. Jadi biasanya kalau nggak bisa, dia langsung harus ada banyak yang sama ya. Jadi dia menawarkan yang lain. Tapi karena kita butuhnya yang University of Management, kita downloadkan. Filenya dalam bentuk zip, jadi terkompres. Sudah ukurannya 16,7 ya, 16,69 meter. Di download. Saya kebetulan tetap ya, media jadi downloadnya. Nah, setelah Anda mendapatkan master, ini adalah master ya. Ini ya. Nah, ini Anda ekstrak. Jadi kalau Anda punya WinZip atau WinRAR, Anda ekstrak. Saya pakai yang 7-zip. Ekstrak here. Yang tadi, account management system. Ini adalah seperti ini. Jadi ada SQL ya, objek, ada simbol. Nah, ini kita potong, cut, kemudian pindah ke folder di mana Anda menginstal exam. Jadi saya menginstal exam di folder C, kemudian exam. Di sini
Anda pilih di ATDoc. ATDoc itu adalah dokumen yang akan ditampilkan di browser. Anda paste saja di sini. Kalau mengetikkannya terlalu panjang, Event Management System, Anda bisa singkat. Ya, untuk sementara ya. Masternya saya hilangkan. Event Management System. Kalau begitu kalau mau seperti ini ya. Nah, berikutnya ini boleh ditutup sekarang ya. Kita udah dengan ini. Pindah ke kirinya. Nah, apa yang lupa. Jadi kita harus mengikuti dulu step by step-nya ya. Setelah sudah open database, kemudian project, creating, udah. Jadi kita butuh mengakses atau membuat database berdasarkan project ini. Ya. Jadi kita udah punya folder Event Management System. Kemudian kita ke MySQL. Kita buat database namanya project. Kalau kita buka isinya, kita menggunakan Notepad yang sederhana, open with Notepad gitu ya. Kira-kira isinya begini. Dia akan meminta kita untuk membuat database project. Jadi kita ke ini adalah server ya. Maka kita bisa buat database baru namanya project tanpa s. Copy aja biar nggak salah gitu. Name kemudian copy. Jadi penulisannya akan sama persis. Perlebar basis data. Di sebelah kiri ini adalah basis data yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, yang ini kita paste di sini. Jadi kita akan membuat sebuah basis data baru namanya project. Untuk yang ini jenis ya. Jenis database itu bisa diabaikan dan buat. Perhatikan di sebelah kiri database project telah dibuat. Maka di sebelah kiri akan ada project. Tadi belum ada. Nah, ketika masuk ke sini, sekarang sudah ada di database project. Yang ini ya. Jadi kalau tadi kan di server. Ini. Kemudian kalau kita klik project, maka di database project. Nah, boleh kita copy paste ya, yang file yang ini tadi, copy paste di sini di SQL. Tapi ada cara yang lebih mudah dengan mengimport. Jadi kita tinggal pilih. Jadi ciri dari file database itu ekstensinya adalah SQL. Jadi, kalau lihat di kelihatan tidak kalau di project, kalau yang di atasnya kan PHP, yang ini SQL. Bawah ini juga simbol ini juga SQL. Ini adalah sebuah file database. Jadi kita pilih, arahkan ke folder exam. Di C, kemudian exam, kemudian ATDoc, kemudian Event Management System. Kita cari yang open. Ya. Jadi ketika mau membuat isi
kalau tadi itu nama saja database. Isinya daripada kita ngetik, daripada kita copy paste, kita langsung. Oke, kalau sudah, pastikan project SQL-nya sudah terpilih, soalnya ada di sini ya. Jadi langsung kita klik kanan bawah kirim. Ya proses. Ada dua kemungkinan error itu kalau ada beberapa hal yang. Nah, kalau warnanya hijau semua seperti ini sampai ke bawah. Ini maksudnya yang ini lah, centang-centang ini ya. Berarti ini sudah aman ya. Jadi tidak ada yang merah dalam file. Nah, perhatikan di sebelah kiri, database project-nya itu sudah ada isinya. Nah, kembali ke ini. Simbol. Proses ya. Jadi, isi dari database itu adalah seperti ini. Dia hanya butuh username, ya. ID, name, email, title, kemudian ini year, gender, male atau female, kemudian from date ini login pertama kali mungkin ya, kemudian to date, batasan berarti ya, pupilnya part ada 2, 10, ada 12. Isi database itu kira-kira seperti ini. Jadi aplikasi yang serumit apapun ya, Instagram, Facebook, atau apapun, isinya ya kayak gini. Ada ID-nya, cuman ID-nya karena sudah banyak usernya, bisa jadi ribuan juga ya. Kemudian ada name-nya, username, ada password, ada email, ya tanggal lahir, ada mail ya, gender gitu ya, usianya berapa, alamat di mana. Kayak gini. Mungkin juga ini panjang sekali ya, ini kan yang kumpul. Jadi itu database. Jadi tahapan yang kedua adalah database. Kemudian setelah database ini kita cek lagi apa tadi? Extract sudah, copy sudah, paste sudah, connecting database sudah, create database, name-nya project, klik browse SQL sudah, select on go, ya. Kemudian step 9, open browser dengan nama ini. Nah, dengan nama ini. Oke, mudah-mudahan enggak masalah ya. Nah, sudah. Jadi selesai. Ini ada. Nah, ini yang saya maksud dengan custom. Jadi nanti Anda cari di dalam file ini mana yang menampilkan identitas ini, KL University. Anda ubah logonya menjadi logo lembaga atau institusi kita, kemudian ini alamat dan apapun itu diganti. Gampang, tidak terlalu. Itu sudah selesai ya. Jadi step by step-nya itu tadi ya, Anda cari yang sesuai kemudian ikuti petunjuk. Saya cuma mengikuti petunjuk ini. Dia bilang berapa tadi? 9 step-nya. Anda enggak login. Oh ya, tidak ini ya. Dia hanya meminta kita ya, jadi ini bukan event management yang dalam bayangan kita ya. Jadi kalau dalam bayangan kita event management itu adalah sebuah aplikasi yang mengelola event. Ini sepertinya event registration talk. Ya. Jadi kita mengetikkan nama, email, eventnya apa, tahun berapa, kemudian alamat siapa, gender apa, pelaksanaannya kapan, from date to date-nya ini.
Jadi yang tadi yang dimaksud. Kemudian jumlah, oh ini, number of people, banyaknya orang yang terlibat. Tapi, jadi seperti itu. Selesai. Jadi Anda cuma. Nah, yang berikutnya cara mengedit. Ya. Jadi mengedit itu begini. Anda klik file-file yang ada di sini. Kalau Anda mau pakai editor PHP yang khusus, Anda bisa cari install. Tapi sebenarnya dengan Notepad pun bisa. Ya. Cuman memang kalau Notepad ini sederhana ya, dia tidak berwarna. Kalau editor yang khusus dia akan berwarna. Mana yang kode perintah, mana yang komentar, mana itu ada bedanya. Tapi masih bisa. Satu contoh misalkan, ini ada juga create PDF-nya. Jadi nanti dia akan mencetak dalam format PDF. Ada, oh ya, ini yang terpenting, DB Connect. Jadi DB Connect ini connect ke database. Kalau kita buka, open di Notepad lagi, isinya adalah ini aja. Jadi hostnya adalah localhost, username-nya, ini kenapa saya sampaikan tadi, sebaiknya tidak dirubah. Ketika menginstal Hexam, biarkan username-nya adalah root, ROOT. Password-nya dikosongkan. Tapi kalau misalkan, Pak, saya kemarin ketika menginstal Hexam itu, password-nya saya ganti, username-nya saya ganti. Maka Anda ganti ini. DB Connect-nya ini, dicari yang ada kata-kata ini. Username-nya diganti sesuai username Anda, kemudian password-nya diganti sesuai. Tetapi akhirnya kan ribet ketika mau nyoba aplikasi, ganti ini. Sebaiknya ketika menginstal, itu dibiarkan default, root, dan no password. Jadi tahapan berikutnya adalah memahami cara kerjanya. Saya yakin dengan kemampuan logika matematika Anda bisa. Pada kelas Anda tahun yang lalu sudah bisa. Kemudian, ini sepertinya di header ya. Ini coba kita cek di header. Header, open di Notepad. Nah ini ternyata benar di header ya. Ini kan logika matematika ya. Ini masuk header, ini. Nah ini, title-nya adalah KLU Event Registration. Yang ini ya. Kemudian konten. Oh ini ada HTTPS-nya ya, ada alamatnya ya. Jadi bisa ganti ini. Background image-nya yang ini. Jadi body style, background image-nya adalah KLU University. Jadi yang ini. Kemudian navbar itu navigasi. Nav itu navigasi. Kemudian image-nya ini dialamatkan sini. Lebarnya, saya buat perbandingan ya. Lebarnya ini 40%, kemudian height-nya 40%. Kalau saya ganti agak besar, gitu ya, 80 dengan 80, maka bagian mana yang akan berubah? Ini kita ganti, simpan, save, kemudian ini kita refresh. Nah, ini yang berganti ya. Jelas ya? Jadi ini semuanya dalam bentuk tulisan teks. Dan Anda harus mengira-ngira gitu ya, mana yang bisa diganti, mana yang itu aja, berdasarkan logika matematika. Baik, itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi Anda lihat, Anda perhatikan tadi, prosesnya nggak lama. Download, masternya, copy, paste, ekstrak, connect database, sudah, tinggal memodifikasi.
Jadi kalau tanggal 17 besok, mudah-mudahan sudah selesai. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum saya tutup tampilannya ini. Kalau tidak ada yang tanya, saya tanya. Nur Afifah Hermawati. Belum ada, Bapak. Bisa kira-kira ini tadi ikutin. Ikutin, Bapak. Ya, jadi nggak ada yang mau ditanyakan. Step mana yang kurang jelas, yang perlu diulang atau apa? Sejauh ini belum ada, Bapak. Setelah menginstal exam, apalagi yang sudah dilakukan? Sampai di exam saja. Sela, Anissa, Mukaroma. Nggih, Bapak. Kalau saya itu Bapak saya kan nyoba untuk download salah satu Aplikasi. PHP ya. Itu saya coba di examnya, Bapak. Bisa sampai connect database. Artinya ketika jadi begini ya. Kalau sudah seperti ini, yang kanan itu sudah tampil tidak ada pesan-pesan error di atas. Jadi biasanya kalau belum connect database, belum ada beberapa script yang belum bisa jalan, maka ini tidak akan tampil seperti ini. Pasti ada perintah-perintah yang tertulis di bagian atas. Seperti contoh saya modif aja yang ini ya. Jadi ini database-nya saya ganti. Jadi project ini saya ganti server, project-nya saya rename. Oke. Jadi kalau di rename dia akan jadi basis datanya atau begini biar nggak merubah yang ini. DB Connect-nya. Di DB Connect-nya ini saya ganti. Akses, kemudian password-nya saya isi di 123 misalkan. Padahal seharusnya kan tidak ada password-nya ya. Nah, ini saya jalankan lagi yang ini. Maka dia tidak akan bisa terhubung ke database. Apa yang terjadi kalau tidak terhubung? Nah, akan ada muncul error, pesan error seperti ini, fatal error. Dia tidak bisa terhubung ke ini. Jadi itu, kalau Anda mendapati pesan ini ada kaitannya dengan berkenaan dengan database, contoh ini jelas ini. Dia ada masalah di Event Management System DB Connect PHP line 6. Line 6-nya mana? Ini tadi, karena kita sudah mengubah yang ini. Kita hapus lagi. Kita simpan perubahan terakhir, dan kita refresh. Ya, jadi itu seperti itu ya. Siapa yang sudah coba mengakses dari beberapa open source yang saya share di Twitter, di MNT, dan berhasil mencoba. Ini saya tutup ya. Pilihannya kan banyak sekali. Kita kembali ke yang PHP ya. Remote-nya saya ganti jadi PHP. Library, student, Facebook. Dan bahkan Anda mau bikin Facebook PHP bisa.
ada persisnya online baik. Anda kalau Anda mau bikin usaha seperti ini ya misalkan, saya ceritakan kenapa, karena tidak masuk di programnya seperti ini ya. Jadi dulu ketika saya masih kuliah itu biasanya kalau musim penerimaan mahasiswa baru di PKM dulu ya, itu pasti ada himpunan mahasiswa dari kota-kota itu yang standby di situ. Himpunan mahasiswa Banyuwangi di Jember, himpunan mahasiswa Trenggalek di Jember, himpunan mahasiswa manapun dari Jember. Di sana dia menunggu adik-adik yang datang dari kota itu. Kemudian mereka memberikan solusi tempat kos untuk disampaikan ke adik-adik yang baru datang itu. Nah, itu bisa kita bantu dengan sistem misalkan kalau online hotel mungkin terlalu besar ya, kalau online hotel ya, mungkin homestay ya. Homestay apa ya? Homestay Anda batasi PHP. Oh, tidak ada ya. Nah, apa namanya? Kosan itu. Bahasa boarding ya. Boarding. Oke. Kosan itu kan boarding house ya. Ya, belum ada. Di situs ini belum ada. Itu ada project. Tapi Anda bisa cari di tempat lain. Saya kemarin share beberapa link gitu ya. Dicari layanan boarding house in PHP. Anda bisa sewa server, kemudian Anda menghimpun data-data boarding atau kos-kosan yang ada di Jember. Anda cari data dari pemilik, siapa yang bisa dihubungi, kemudian berapa tersedia kamarnya, apa saja fasilitas di kamar itu, jarak dari kosan ke kampusnya, disertai dengan map-nya ya. Itu kalau sudah Anda bisa menghimpun itu, Anda bisa menjadi apa istilahnya, tidak harus seperti Gojek ya. Anda bisa memiliki, seolah-olah bisa memiliki kosan tanpa memiliki properti itu. Gojek itu tidak pernah punya armada taksi, dia tidak punya armada sepeda motor yang begitu banyak. Jadi ide sharing apa dulu? Jadi ada sebuah teori, ada namanya ARBB ya. ARBB itu layanan untuk reservasi hotel ya. Dia tidak pernah punya properti hotel, tetapi dia bisa memasarkan hotel itu dengan apa? Dengan aplikasi. Jadi Anda juga bisa punya, seolah-olah punya kos-kosan. Anda tawarkan ke media sosial, mereka yang tertarik ngeklik ke sana. Begitu ada transaksi, Anda tentu saja Anda harus jadi segitiga. Jadi ada user, ada Anda, ada pemilik kosan. Jadi ketika ini sudah connect melalui Anda, maka Anda bisa mengutip sekian persen. Sama dengan ojek online. Dia tidak punya armada, tetapi dia bisa mendapatkan fee dari itu. Setiap ada transaksi dari user ke armada mereka atau driver mereka, akan ada aliran dana dari sini ke sini. Maka dia bisa mengutip 20-80 kalau nggak salah. Jadi kalau user bayar 10.000, 2.000-nya dia. 2.000 ini kan bersih. Ya, tidak jalan, tidak beli bensin, tidak apa. Bayangkan kalau perusahaan taksi kan susah sebenarnya. Dia harus memelihara taksi, membiayai perawatan, pengecetan, atau apapun. Kalau pengelola ini kan Anda juga bisa mengelola kosan. Anda tidak perlu ribet merawat kosan.
Anda bisa kutip, misalkan 1 bulan gitu ya, 1 bulan transaksi di Anda, anggap saja berapa kok, 500 misalnya, 50.000 dari 1 transaksi. Oke, itu yang bisa. Jadi saya berharap perkuliahan web-based programming ini suatu stepnya, di mana nanti Anda bisa berkembang kemana-mana. Anda bisa bikin sebuah perusahaan ya, aplikasi. Jadi sewa motor, sewa mobil kan ada di sini, car rental dan apapun. Anda hanya menyediakan jasa, Anda tidak perlu punya motor, tidak perlu punya mobil. Bayangkan kalau itu terjadi dulu, kita harus punya sekian motor baru bisa disewa. Sekarang tidak. Sharing bisnis kalau nggak salah. Itu ya. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Ayo, mumpung ini. Besok sudah jadwal saya barengan sama mata kuliah PBT. Jadi saya juga menjadwal PBT mulai dari pukul 5 pagi. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan, tanyakan sekarang. Kejelasan tugasnya di mana. Jadi jangan sampai di tanggal 17 sudah mengumpulkan, tapi ternyata nggak sesuai. Silakan. Lili Nur. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bapak. Ini belum adanya ini belum ada apapun di dalam ini, atau sudah paham semua sehingga tidak ada. Oh, Joy, silakan. Saya izin bertanya Bapak, itu untuk yang katanya Pak Edi mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu, pada saat kami melakukan proses pembuatannya itu ada ininya Pak, ada apa namanya, dokumen yang terkait dokumentasi itu gimana gitu Pak? Yang mana? Belum jelas. Boleh diulang atau ditambahkan keterangan lain. Yang mana? Mana tuh? Atau ada yang cocok? Ya, jadi gimana pertanyaannya tadi? Iya Pak, yang katanya setiap prosesnya itu direkam di Zoom itu loh Pak. Oh gini, apa namanya? Kalau Anda sepakat dengan yang jumlah anggota maksimal 5 itu, tadi kan akhirnya terdistribusi 5, 5, 4, 4, 4. Itu kan banyak orang ya. Tidak harus semuanya menjadi programmer. Dalam sebuah tim, ya, Anda harus mendistribusikan pekerjaan. Jadi kalau Anda mau ikut PKM, mau ikut mendirikan perusahaan rintisan gitu ya, tidak harus semuanya jadi programmer. Jadi kalau ada misalkan dari 22 orang ya, yang tertarik, benar-benar tertarik dengan ini, mungkin cukup 5. Ya. Nah, 5 itu didistribusikan. Siapa di antara teman-teman Anda itu yang berminat. Nah, 3 atau 4 yang lain itu mengambil peran yang lain.
bisa mendokumentasikan, bisa mencarikan bahan, bisa konsumsi juga ya. Jadi, nah silakan yang bagian dokumentasi itu merekam itu tidak harus dalam bentuk video ya. Jadi proses ketika melakukan coding gitu ya, dipoto gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi semacam dokumen bahwa Anda memang melakukan hal itu. Ya. Tapi kalau misalkan anggota timnya berjauhan, ya silakan koordinasi dengan melalui Zoom misalkan, ketemuan, kapan, janjian, nggak harus saya hadir di situ, jadi Anda bisa screenshot tampilan pada saat diskusi, ya. Jadi pada intinya, saya kan tidak bisa memantau proses, ya beda dengan kalau Anda kuliahnya luring ya, Anda hadir di kampus, kemudian satu kelompok itu membentuk satu kelompok per kelompok gitu 5 orang, saya tinggal datang ke situ, saya cek prosesnya gimana, kalau ada masalah saya bantu di situ. Ini kan masalahnya kan daring ya, jadi Anda mendokumentasikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi 4 atau 5 orang anggota itu berbagi peran. Ya. Jadi ada di antaranya yang menjadi itu, jadi saya suka coding lah misalkan ya. Walaupun ini banyak kan cewek ya. Jadi apa sih kalau mau belajar coding ya. Namanya ya, semua. Ada yang cowok? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Semua. Semua, Bapak. Oke, jadi itu tadi ya, nggak apa-apa ya. Jadi Anda belajar bisa kok. Anda tahu bahasa ada, ya. Bahasa ada itu adalah bahasa pemrograman zaman awal dulu, tahun-tahun 70-an. Anda tahu ada itu? Ada itu adalah nama seorang perempuan. Jadi ada. Jadi ternyata perempuan juga bisa coding gitu ya. Oke, terjawab Joy. Jadi dokumentasi yang dimaksud itu ya apa namanya? Kalau yang di kelas setahun yang lalu itu saya minta mereka mempresentasikan dan direkam dengan Zoom. Jadi kalau Anda cek di blog mat.or.id itu mereka presentasi menggunakan Zoom, menceritakan prosesnya dari ide awalnya dan ditampilkan sampai bisa berhasil. Ya, itu mungkin cara yang seragam dulu ya, semuanya pakai Zoom. Anda bisa berinovasi. Satu contoh misalkan begini. Kalau gampang gitu ya, karena berjauhan, Anda bisa rekam cerita ya. Misalkan kelompoknya Joy misalkan, kebagian mendeskripsikan program. Ya Anda bisa rekam satu orangnya. Joy menceritakan misalnya, nama program ini adalah apa tadi itu? Ada si Ahmad gitu ya, sistem informasi alumni matematika. Si Ahmad ini ya. Idenya dari ini, kemudian disampaikan semua itu. Jadi dari 5 orang ini, 1 orang menjadi programmer, 1 orang menjadi ini, ya seperti itu. Kemudian tentu saja bergantian gitu ya. Nah, yang kebagian coding tadi menceritakan tentang proses codingnya itu. Jadi ini diambil dari situs Camcode misalnya. Jadi saya ambil yang ini, kemudian modifikasi yang dilakukan apa saja dalam bentuk video gitu ya. Nanti bisa persislah seperti itu. Jadi boleh tidak harus Zoom. Jadi misalkan ambil video masing-masingnya menceritakan proses.
ketika coding ya, yang kebagian programnya, ketika coding di apa aja yang dilakukan. Kebayang nggak? Ya, ada sebuah paparan video masing-masing menceritakan kegiatannya mulai dari awal sampai akhir ya. Nggak harus lama-lama ya. Jadi minimal menceritakan 5W 1H itu. Who, what, when, where, why, how. Pokoknya ini bagaimana proses pengembangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bapak dari saya, terima kasih Bapak penjelasannya. Oke. Saya sebenarnya nunggu pertanyaan kalau di grup WA itu, tapi sepertinya tenang-tenang saja. Berarti bisa semua sudah ya. Jadi termasuk kemarin saya share yang install exam, katanya prosesnya di mana? Sudah Pak. Berarti kan berhasil tanpa bimbingan, hanya dengan membaca tutorial gitu ya. Oke, saya berharap semuanya juga bisa ya. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, sesi ini kita tutup ya. Jadi untuk yang nanti malam, silahkan praktik mandiri, termasuk besok. Jadi kalau misalkan besok mau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan ditulis di WA. Pak, saya belum ngerti koneksi database. Pak, saya belum ngerti. Nanti kita bahas lagi besok ya. Oke, gitu aja ya. Oke, Bapak. Baik, kita akhiri dulu ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.